Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe Pak Ci. Selamat datang di Magen Official. Baiklah, ini adalah video pertama di akun saya. Untuk memulai video saya di akun ini, kami mendatangkan seseorang fotografer profesional dan juga seorang content creator, yang mana malam ini kita akan berbicara secara santai, berbicara bagaimana perjalanan hidup seorang fotografer profesional, dari mana cara dia belajar pertama kali sampai menjadi seorang fotografer dan juga content creator. Baik, langsung aja. Halo, selamat malam brother. Sip, malam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari informasi yang saya dengar, katanya brother ini pernah jualan bakso, jualan jus jagung, dodo sawit, sampai menjadi fotografer profesional seperti ini. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman hidup? Bisa. Jadi seperti ini sebetulnya. Untuk awal jadi fotografer itu sebetulnya nggak ada terniat, Nggak kepikiran ya? kepikiran, tidak terniat sama sekali, karena memang kalau untuk jadi fotografer tuh gimana ya, bagi saya dulu saya nggak kenal fotografer tuh gimana, nggak kenal. Bahkan semenjak di sini saya baru Tertarik gitu ya? tertarik dan tahu studio foto itu bagaimana. Dulu saya tidak tahu studio foto bagaimana. Jadi sebelum ke situ saya dulu pernah memang jualan jus jagung dulu pertama. Itu jualannya keliling, jual keliling. Jual keliling itu dengan sebetulnya sih lebih ke membantu orang tua saya. Karena memang kan Sambil sekolah sambil ya? sekolah, sambil pokoknya pulang sekolah langsung jualan, bantu orang tua. Setelah menjual jus jagung tuh kurang peminatnya di sana, di daerah. Pada saat saya di Kota Sibolga, daerah Kota Sibolga, pasar belakang Palembang, Sibolga, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan di situ saya mulai untuk menjadi pedagang cilik. Pedagang cilik dalam artian tuh memang masih kecil kita kan, masih kecil kita jualan di situ. Memang pada saat itu masih kelas 6 SD. Jualan apa tuh? Jualan jus jagung keliling. Oh, masih jus jagung. Jus jagung. Jadi setelah jus jagung kurang peminatnya, sempat sih dulu sebelumnya jualan durian di kaki-kaki 5 di trotoar. Pernah. Itu jualannya dari sore sampai lepas maghrib pada satu. Ya dengan alasannya kembali lagi ke membantu orang tua, karena memang kan kewajiban seorang anak juga kan, membantu orang tua. Lalu setelah saya selesai jual durian, orang tua langsung terpikir untuk jualan bakso bakar. Kenapa dia terpikir untuk jualan bakso bakar? Karena memang dia kayak peminat bakso. Di situ memang kemana-mana itu belinya bakso. Jadi daripada beli bagus Jualan sendiri ya? ya. jadi setelah mengikuti selera dia jual bakso situ pas. Jualan bakso saya nggak dikasih sebetulnya untuk jualan, karena memang untuk usia yang kecil nih jualan bakso itu kan tidak imbang ya, tidak imbang, karena memang saya harus mendayung gerobak, mendayung becak di situ. Terus? Lalu saya bagaimana caranya saya bisa ke saya bawa gerobak tuh. Bagaimana caranya saya bisa membawa gerobak tuh? Dengan cara pikir yang cepat ya kayaknya, saya coba untuk membantu ayah dulu keliling. Saya ikut di belakang keliling-keliling sama orang tua sama ayah. Dan di situ pada suatu hari orang tua tuh sakit, jadi dia tidak jualan. Dan bakso ini sudah dibuat sebetulnya. Nggak mungkin ibu yang jualan kan? Iya. Saya usulkan. Saya dulu manggil mama sih, mama ya. Ke Medan bilang mama tuh, mak, biar Bu Jajan yang jualan gitu kan. Iya. Emang bisa? Bilang mama, bisa mak. Bilang
Oh ya udah jual lah. Pertama bawa 50 tusuk. Setelah saya jualan 50 tusuk itu bentar habiskan. Dan di situ saya diberi kepercayaan sampai satu hari 300, 400 tusuk satu hari. Dari pagi. Dari pagi. Dari pulang sekolah. Dari pulang sekolah. Kalau dari pagi itu saya hari Minggu. Dari pagi setiap hari Minggu tuh. Pada saat itu brother umur berapa atau kelas berapa sedang sekolah? Kalau untuk jualan bakso bakar pertama kali kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Bisa lumayan lama ya. Capek betis dari. Jadi sudah setelah itu saya sempat sih dulu buka usaha sendiri. Coba dengan modal low budget ya. Modal pas-pasan. Saya coba untuk buka usaha sendiri. Ternyata memang usaha sendiri itu memang tidak semudah yang kita bayangkan untuk membangunnya. Jadi dengan situasi yang pada saat itu mendung terus, bakso dibuat tidak keluar, jadi rugi kan? Iya. Jadi jatuh saya situ, jatuh Down ya. down, dan modal di situ terbenam, gerobak masih tinggal di Sebolga. Lalu saya pening situ, bingung mau kemana lagi. Oke, dan saya berpikir situ, coba ke kampung Rantau Prapat. Saya lahir di Rantau Prapat sih, jujur aja. Saya lahir di Rantau Prapat, Medan. Jadi pergi saya ke Rantau Prapat, niatnya untuk kerja buru-buru kasar. Ya kalau dapat bangunan lah, dapat cuci motor lah, dapat. Posisinya sudah tamat sekolah. Sudah tamat. Cuman ijazah belum dapat situ, karena memang belum ada duit untuk mengambil. Jadi setelah saya pergi ke Rantau Prapat, saya ditawarkan pekerjaan pertama panglong. Apa itu panglong? Panglong itu kalau di sana jual-jual seperti bangunan, pupuk. Di sana panglong, pupuk, racun, semualah untuk petani-petani juga. Dan saya coba melamar pekerjaan itu ke situ. Setelah saya coba melamar pekerjaan itu, dengan mudahnya bos tuh bilang, sanggup kamu? Sanggup kamu? Sanggup ngangkat 50 kilo bilangnya. Bisa coba pak? Saya bilang, bisa lah saya coba pak. Lalu saya dicoba dengan satu hari itu. Coba angkat 50 kilo. Saya kan nggak terangkat, mana mungkin terangkat kayak gitu kan. Rupanya dia punya teknik pakai kepala. Oke, mulai besok kerja bilangnya. Oke, kerja. Saya kerja dengan satu hari itu mengangkat sampai 1 kontainer tuh. Kami berempat orang, 1 kontainer. Itu mungkin ada 40-50 ton kontainer panjang. Itu untuk muat pupuk ya, untuk diberangkatkan ke Medan, pupuk sawit. Jadi setelah saya kerja di situ ada 1 tahun, tiba Lebaran. Lebaran tuh kan macam mana? Kita senang-senang lah ya kan? Hari kemenangan kan? Jadi saya ikut sama teman-teman nih, pergi nih ke Danau Toba. Pergi ke Danau Toba, telat saya masuk 1 hari. Di kerja tadi? Di kerja. Saya telat masuk 1 hari. Ditelepon sama bos. Bos, Puja, bilangnya. Masuk kau, bilangnya. Enggak masuk pak, lupa pak, aku lagi di jalan nih, bilang. Aduh, kacau. Ngasih liburan ya? Lagi di jalan nih. Ya udah kalau nggak bisa masuk hari ini, besok masuk lagi, bilangnya. Aduh, serius nih pak, bilang. Janganlah, bilang, aku butuh kerjaan, bilang kan. Nggak usah masuk lagi, bilangnya. Oke lah pak, kalau nggak bisa lagi, oke lah, makasih banyak pak, besok datang ke toko, bilang kan. Iyalah datang, dan memang saya tidak datang karena memang gimana ya, segan pun iya kan. Nah, jadi bingung saya, nganggur saya 2 bulan. Gimana cara dapat dengan uang THR nih? Saya cuma terima uang 1 juta ya, 1 juta yang terima uang THR. Nganggur 2 bulan pula lagi, udah dibawa jalan-jalan lagi ke Danau Toba. Gawat kan? Nah jadi setelah itu saya ditawar ayah angkat saya sih sebetulnya, ayah angkat juga dia. Puja pandai manen sawit. Manen nggak pandai, lek bilang. Kami manggil lele. Saya manen nggak pandai, lek bilang. Cuman kalau untuk bantu ngangkat-ngangkat, ngangkong-ngangkong bisa lah. Orang Medan ngangkong kan brondol ke orang sawit. Nantilah lele tanya di PT bilangnya. PT-nya ada di Jambi. Oh jauh ya? Ya, ada di Jambi, Asia Negeri. Jadi
Setelah ditanya ke atasan PT, dia besoknya datangi saya. Yang datangin Mendatangi Lelek tadi. Udah besok kau berangkat bilangnya sama rombongan yang lain. Tapi kau nggak manen, ngangkong aja bilangnya. Gajinya macam mana, Lek? Gajinya macam mana, Lek? Bilangnya. Gajinya nanti kalian sistemnya bagi dua sama yang manen bilangnya. 50-50%. Oke, Lek, mantap lah, Lek. Rupanya pas di lapangan, pas saya setelah kerja 3 bulan, gaji saya dikasih cuman bandingannya 70-30. Sama yang tukang dodos. Sama dukun dodos 70-30. Jadi saya nggak bisa nuntut karena memang wajar kan, dia ngejar target manen, dia juga udah nikah sebelum kan. Oke lah, nggak apa-apa lah, kalau memang segitu dikasih segitulah. Sempat 3 bulan tuh saya pikir nggak mungkin kerja kayak gini beratnya, ngangkat sawit, ngangkong, brondol, dapat cuma 30%. Itu udah 1 bulan tuh, 30% 1 bulan tuh dihitung. Jadi saya coba pada satu memang kembali lagi tukang panennya nggak bisa manen karena memang dia lelah mungkin ya. Jadi saya ambil pisau ya, saya pergi ke sawit di depan rumah. Padahal itu bukan tempat kami manen. Saya pergi ke sawit depan rumah, saya bersihkan tuh daun-daun sawitnya. Saya bersihkan daun sawit. Ditanya orang, kenapa manen? Bilang nggak ada buah di situ. Belajar. Nggak manen hari ini, nggak bilang kan. Saya belajar 1 hari full sampai mau maghrib, mau lepas maghrib. Saya stop. Oke lah, udah mungkin udah siap belajarnya kan. Dan hari besoknya, hari berikutnya, kawan tuh kan udah udah fit ya, badannya udah fit. Lalu pas dia di lapangan, pas jam makan siang, aku minta roker. Minta roker karena memang waktu sedikit lagi kan untuk pulang, 2 jam lagi ya baru pulang kami, siap makan siang. Saya bilang, bang, roker lah bang, aku manen sekali aja, 1 hari aja bilangnya. Ya udah coba lah bilangnya. Dia memang enak sih sebetulnya orangnya kan. Cuman karena memang dia mungkin ada tanggungan makanya kayak gitu hitungannya. Jadi setelah saya panen sawit itu, setelah pulang dia menyampaikan kepada kepala rombongan kami bahwasannya besok dia main sendiri, si Puja main sendiri. Jadi kami terima gaji 100% bulan. Langsung full ya. Full. Itu keesokan harinya tuh. Itu enggak, pada saat itu saya manen dia pulang. Entah mungkin dia marah atau apa nggak tahu lah kan, tapi memang kayak respon dia baik. Setelah ditengoknya ada beberapa pokok saya panen, dia pulang jumpai KR. Dekat sih Ancaknya sebetulnya. Kalau kami bilang lapangan tuh Ancak ya. Dekat sih sama pondok kami. Dia bilang sama KR, kepala rombongan, besok saya main sendiri, si Puja main sendiri bilangnya. Loh kenapa bilangnya? Itu udah manen dia sendiri kan lumayan bilangnya, daripada menerima 30%, kata KR tuh sama saya. Oke lah kalau memang seperti itu bilangnya. Besoknya saya main sendiri, dapat tuh 1 hari cuman 20 kali 2.250 per 1 buah. 2.250 kali 20 buah kan masih sedikit. Iya. Jadi saya usul saya mau gerdang 1 supaya cepat. Diusul, dijemput lagi teman dari kampung Rantau Prapat. Dijemput hanya untuk gerdang saya kan 1. Oke, setelah dijemput, setelah kerja sama saya, di situ saya mulai dapat 50 janjang, 50 buah sampai 120 kalau perhitungan saya. Selama saya 1 tahun lebih dari sana itu. Pemain paling lama pun yang lainnya udah pulang habis kontraknya masih di situ, masih lanjut kontrak. Jadi setelah situ kita langsung aja ke akhirnya kan. Setelah lepas kontrak, saya nganggur lagi. Nggak diperpanjang kontrak, mati kita. Nggak diperpanjang kontrak. Nah, jadi saya share di Google kota yang paling banyak menghasilkan uang. Jauh-jauh. Jauh-jauh, Jakarta, Kalimantan, banyak kali. Jadi teringatlah sama orang tua saya di Pekanbaru. Saya telepon dia. Di mana, Pak? Di Pekanbaru. Jom ke sana. Ngapain dong? Kerja sana. Oh ya udah berangkat lah. Berangkat saya kan? Dari Jambi. Dari Rantau Prapat. Oh, berarti setelah habis kontrak kami balik ke Rantau Prapat. Nah,
Setelah saya balik ke Rantuk Perapat, saya pergi ke Pekanbaru. Pagi nelpon, malam berangkat. Setelah malam berangkat, saya di jalan nih sebetulnya takut macam mana kan? Karena memang nggak tahu sama sekali, belum pernah ke Pekanbaru. Ke lintas Riau ini belum pernah saya. Jadi setelah sampai di loket daerah Panam, di loket, saya tetap duduk. Saya pikir itu jam istirahat supir, jam makan, jam apa kan, saya nggak ada lagi duit untuk makan, jadi di bus aja lah. Jadi pas datang ada sekitar setengah jam kemudian setelah pendinginan mesin mungkin ya, saya dipanggil sama kernet. Abang ke Padang? Enggak bang, Pekanbaru. Udah sampai bang, Pekanbaru ini bilangnya. Saya tengok pelang dia apa di luar. Kota Pekanbaru, Panam, kota Pekanbaru. Udah sampai bang, pikir tadi belum sampai, masih jam makan loh kan. Enggak bang, udah sampai. Pantas sunyi semua, tinggal saya kan. Karena memang nggak ada duit, nggak berani turun untuk makan. Oke lah, saya turun. Telepon orang tua. Rupanya orang tua saya nggak tahu tempat saya di mana. Ayah saya nggak tahu dia tempat saya di mana. Jadi datanglah ojek itu datang. Mau kemana bilang? Mau ke Simpang 3 bilang. Nggak tahu Simpang 3 di mana, nggak tahu. Simpang 3 di mananya? Teringat sama orang tua, bilang kalau nanti naik Gojek, bilang Simpang 3 depan SD. Depan SD pak. SD mana? SD negeri apa swasta bilang kan? Ada berapa SD sana bilang kan? Ya udah ke sana lah, negeri aja depan tuh, SD pertama tuh kayak itu. Oke lah pak bilang. Berapa pak bilang? Berapa biasanya? 30.000 bilang. Karena memang di Medan tarik Gojek tuh 30-40an, ya kan? 30.000 langsung naik. Naik lah bilang. Bila tiba saya sampai di Pekanbaru, saya belum dapat kerja itu, belum tahu apa yang harus saya kerjakan. Jadi saya pergi ke lontong tempat sarapan. Saya tanya di mana rumah ini bilang. Dia nggak tahu, nggak paham, entah mungkin saya salah nama atau apa kan, saya agak lupa juga sih kalau tentang hal itu ya. Jadi saya telepon orang tua, di mana pak? Udah di mana bilangnya? Di depan SD bilang. Begitu saya keluar dari warung lontong tuh, nampaklah orang tua saya lagi di depan saya. Saya panggil, jadi mulailah ikut sama dia kan, beberapa lama nih ikut sama dia. Jadi cobalah untuk melamar kerja saya coba melamar kerja di situ. Lalu saya sih sebetulnya diterima, ditelepon untuk interview. Tapi saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Ya kenapa tuh? Karena ini bos fotografi ini termasuk dari keluarga saya sih sebetulnya. Keluarga dari ayah. Itu dia paman saya. Yang dia berjasa di Pekanbaru bagi saya ya. Pada satu saya diajak motret, mau puja motret sama bapak. Ayo. Jadi dengan keinginan saya minta kamera 2. Ada kamera pak? Ada. Saya pakai kamera rusak. Pak bilang udah rusak kamera, udah minta servis. Dengan gayanya saya mainkan di situ, nggak ada takut, nggak ada malu-malu, dengan pedenya lah ya, main. Setelah ada 3 kali percobaan saya ikut sama dia, saya dilepaskan langsung. Belum, sebelum dilepaskan ada job datang. Rupanya nggak ada yang motret siapa. Pada saat itu saya di luar sama bos tuh lagi cari makanan. Saya bilang siapa pak nelpon? Ada kawan bilangnya. Mau ngasih job, mana bisa besok bapak motret bilangnya. Kenapa ditolak? Jangan bisa bilang. Bisa pak bilangnya. Ya udahlah, tunggu bapak telepon dulu kawan bapak. Di situ di teleponnya ada ini anggota nih, bisa besok dia motret bilangnya. Nanti bentar lagi kami datang ke studio bilangnya. Begitu saya datang ke studio, alhamdulillah teman bos ini mempercayai saya. Alhamdulillah. Di situ saya semangat. Saya terus belajar dari manapun, dari penjuru arah saya belajar, dari teman-teman, dari temannya bos, dari bos guru saya, dari YouTube, dari mana-mana saya belajar tentang semuanya. Jadi saya coba untuk melampiaskan pembelajaran saya itu. Bagaimana? Semua dengan niat bang. Semua dengan niat.
kemauan, itu aja. Jadi kalau kita mau, kita niat, bisa kita. Dan di situ saya mulai makin bisa, alhamdulillah. Dan yang saya tidak bisa lupakan, bos saya ini. Bangga saya, selalu saya. Dia dengan ikhlas ngurus saya kayak gini, ikhlas menjadikan saya. Alhamdulillah, memang saya sangat salut sama dia. Itu aja. Untuk jalan pertama dari awal sampai akhir itu. Baik, dari selama ini jadi fotografer kan, apa sih yang menarik jadi fotografer ini sehingga bertahan sampai sekarang? Kalau saya sih pribadi, fotografer nih kita bisa melampiaskan, mengekspresikan dengan karya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita lampiaskan, apa yang kita ekspresikan tentang perasaan kita nih bisa kita gambarkan di karya kita. Kalau kita lagi hancur-hancurnya, lagi sedih, kacau-kacaunya, lagi galau-galau, itu memang berdampak sama hasil kerja kita. Yang memang hancur itu. Berarti ini dunia fotografer ini termasuk dunia seni juga ya? Memang termasuk seni deh kan, seni foto dia, seni foto, seni gambar. Jadi memang saya bisa mengekspresikan apa yang saya mau dengan karya, itu aja. Pengen melampiaskan. Jadi Bro Puja ini fotografernya fotografer model kah atau pesta kah atau apakah, seperti apa sih fotografernya? Ya namanya, kalau saya pribadi sih yang namanya fotografer, kalau udah fotografer udah bisa semuanya sih. Mencakup semuanya ya? Bisa semuanya. Bisa pesta, bisa apa ya? Bisa semuanya kalau dibilang, karena memang ada sih tahap-tahap yang harus masih kita pelajari sebetulnya. Cuman kalau untuk turun ke tahap itu kita sudah siap, itu aja. Untuk menjadi seorang fotografer ini apa perlu harus mempunyai jiwa seni yang besar atau harus perlu belajar yang seperti apa atau perlu sekolah dulu atau gimana? Sebetulnya sih enggak. Saya tamatan MA, Madrasah Aliyah jurusan IPS. Tidak ada sama sekali multimedia di situ. Bahkan komputer, kamera pun tidak saya kenal. Bahkan saya pernah dulu disuruh motret sama teman, saya nggak tahu di mana tempat jepretnya. Nggak tahu saya kamera itu. Kena tertawa kan saya. Disuruh kena tertawa kan. Aduh kacau. Jadi memang saya nggak terpikir ke situ. Jadi kalau harus sekolah, harus belajar, harus ini itu sebetulnya tidak terlalu sih, tidak penting. Itu hanya untuk label kita nantinya. Bahwasannya kita dulu pernah sekolah di multimedia nih, bilangnya kan. Sebenarnya saya tidak perlu tuh. Hanya cuma perlu satu hal, yaitu kemauan. Kemauan saja. Kalau kita kita kepingin, harus kita laksanakan. Berarti kemauan dan usaha ya? Mau dan usaha yang harus mau kita. Jadi selama brother jadi fotografer ini apa sih suka dan duka yang jadi fotografer? Suka duka, soalnya kalau suka duka sih banyak sukanya, banyak dukanya. Jadi banyak dukanya. Banyak dukanya. Sedih lihat orang pesta kita mau. Iya. Banyak dukanya. Hampir setiap minggu saya berduka. Karena memang pesta kan, kadang pengantin yang kita kenal, orang tuh selalu bilang kapan abang dipoto, bilang. Wah. Kacau. Itu kalau sukanya itu luas. Kenapa kita suka luas? Kita bisa berinteraksi kepada banyak orang. Dapat teman baru ya. Nah, kita bisa dapat teman baru, kita bisa menambah wawasan. Dan memang kita di situ semua profesi harus tergantung dengan jam terbang kita. Sehingga kita bisa, itu aja. Ya saya semakin banyak job saya semakin senang. Dan saya semakin bisa nantinya. Semakin banyak uang masuk juga ya. Amin. Amin. Terus begini, dari cerita kita yang sudah panjang tadi kan brother nih banyak ada pengalaman kerjanya. Kerja ini kan sepertinya sudah mulai mengenal kehidupan tuh agak dalam kan. Yeah. Terus apa sih alasannya bertahan di fotografer? Kenapa sih milih fotografer? Apakah ada rencana selanjutnya mau pindah kerja lagi atau gimana? Kalau mau pindah lagi nggak, pindah kerja tuh cuman ya, saya sih mau ini terakhir di tempat ini saya membawakan label Mandala Fotografi. Di label ini saya terakhir untuk kerja sama orang. Selanjutnya maksud saya itu selanjutnya tuh akankah beralih profesi dari fotografer atau mau jadi yang lain atau tetap fotografer berkembang atau gimana? Saya nikmati dulu. Saya nikmati dulu profesi ini, saya kembangkan dulu profesi ini, saya lihat perkembangannya bagaimana. Saya mau buka usaha sendiri, mau buka label sendiri Dari fotografer nih. Dan saya mau
terakhir saya kerja di sini, saya tidak mau kerja sama orang lain lagi. Karena saya mau jadi akademi di bos saya nih yang jasa nih, akademi dia. Itu aja. Jadi hasil dari bos lah ya. Hasil dari dia, hasil dari Mandala. Nah, Jadi apa sih pesan dari Bro Puja nih untuk teman-teman, kan banyak nih teman-teman yang mungkin senasib dengan Bro di kampung sana kan? Apa sih pesannya untuk mereka? pesan saya, jangan mudah patah semangat. Jalani aja dulu. Karena setiap kesulitan tuh bakal ada kebahagiaan. Karena pembelajaran tuh banyak di situ. Jalani aja dulu, apa yang sanggup kita jalani, apa yang kita inginkan kita jalani. Berani mencoba ya. Coba aja dulu. Coba dulu. Dan itu sebetulnya kata kunci untuk orang-orang yang saya lihat, orang-orang sukses berhasil. Orang sukses itu mengatakan coba aja dulu. Coba dulu ya. Tapi kalau orang-orang yang nggak mau coba nih, gagal tuh. Takut mencoba gagal ya. Jangan di tempat ya jadinya. Nah, jadi itu untuk subscriber Magenta Official. Terima kasih sebetulnya udah diundang di sini kan. Senang saya. Semoga naik channel ini. Amin, amin. Naik channel ini dan bisa memanggil-manggil orang-orang hebat yang lainnya. Dan untuk subscriber saya pesankan, jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri, capai apa yang kita inginkan. Kalau profesi pekerjaan itu tergantung rezeki kita sebetulnya. Kalau kita mau upgrade, mau mencapai level yang lebih dari situ, kita harus belajar. Bekerjalah dengan niat, jangan pandang berapa gaji kalian, berapa penghasilan kalian, jangan pandang. Yang kalian butuhkan adalah ilmu, belajar. Dan hasil dari belajar kalian, dari ilmu kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, yaitu uang. Itu aja pesan dari saya. Sukses selalu, semangat buat teman-teman. Banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari perbincangan santai kita hari ini dengan brother. Iya. Banyak manfaat, banyak pengalaman. Subscribe. Baik, cukup sekian dari kami. Support terus channel ini. Dan ingat pesan yang sampai brother tadi, jangan patah semangat, berani mencoba. Coba aja dulu. Karena apa? Karena sesuai pepatah Arab, jarib walahis takun arifan. Cobalah, kamu pasti akan mengetahuinya. Baik, support terus channel ini, subscribe, like. Kalau seandainya bermanfaat, komen di bawah. Support terus kami sehingga kami bisa menampilkan konten berikutnya yang lebih menarik dan lebih bermanfaat lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother. Oke.